Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukurillah kembali kita dipertemukan dalam kajian misteri huru-hara akhir zaman. Saya bersama Afi ditemani oleh ini Fadil nih, masih muda ini. Muda. Ya, masih muda. Masih bujangan. Ada Pak Ujang yang udah remako. Tapi tetap fresh ya. Itu. Ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita pada kesempatan kajian kita ini dengan tema misi besar Al-Mahdi di Mulkan Jabariyah, tegakkan tauhid, hancurkan kesyirikan. Gimana Pak Ujang? Sehat? Alhamdulillah. Ah. Sehat. Ini di mana Pak Ferry ini? Kondisi di mana ini? Cugenang. Di Cugenang. Oh, di tempat dulu. Gempa. Oh, ada gempa ya. Dulu kita pernah menjadi relawan gempa di Cugenang ya. Dan kita posisi sekarang berada di Cugenang. Tapi sekarang kondisinya udah luar biasa ya. Begitu asri, indah gitu ya. Ya, sehingga suasananya cukup sejuk ya. Nah, di Cugenang ini kita akan bahas tentang fase-fase umat Islam di akhir zaman, di mana umat Islam ini akan menghadapi 5 fase, 4 fitnah. Ya. Apa yang disebut dengan 5 fase tersebut? Begini. Kita sudah tahu bersama kan bahwa hadis yang menunjukkan bahwa fase pertama umat Islam itu adalah nubuah, yaitu fase kenabian. Ya. Nah, terus dilanjutkan dengan fase yang namanya khilafah ala minhajin nubuah, itu 30 tahun. 30 tahun itu. Ya. Nah, terus berlalu kata Rasulullah. Ya. Nah, dilanjutkan lagi dengan fase yang namanya Mulkan Adon, ya, kerajaan yang menggigit. Maksudnya kerajaan yang menggigit begini. Jadi sistemnya khilafah, hukumnya hukum Islam, ya, ditegakkan, tapi masih masih ada kezoliman dari para pemimpinnya, gitu ya. Itu Mulkan Adon namanya. Tapi tidak semua pemimpinnya zolim. Ada di antara fase Mulkan Adon ini ada khilafah, ya, yang melakukan kezoliman gitu. Dan sifatnya itu khilafah tapi turun-temurun. Kalau bapaknya khalifah, nanti diturunkan kepada anaknya. Itu disebut Mulkan Adon, ya. Nah, Mulkan Adon ini berakhir pada tahun 1928. Kita sudah tahu bersama kan? 1928 itu runtuhnya khilafah Turki Utsmani kan, ya, diganti dengan sistem demokrasi yang diprakarsai oleh Kemal Atatürk kan begitu ya. Nah, itu kan bapak demokrasinya Turki begitu. Nah, setelah itu sampai sekarang itu adalah disebut dengan Mulkan Jabariyah. Kenapa disebut dengan Mulkan Jabariyah? Karena dia kerajaan, artinya kerajaan yang ganas, yang kejam, di mana setiap negara itu sudah tidak mau menggunakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun satu negara itu mayoritas ada umatnya yang umat Islam ya, mayoritas, tapi nggak mau menegakkan hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah itu diganti dengan hukum buatan manusia. Itu namanya Mulkan Jabariyah, gitu ya. Nah, kepemimpinannya itu diisi oleh
orang-orang yang melampaui batas seperti Firaun, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya, innahu togo, bahwa Firaun itu adalah orang yang melampaui batas atau togut begitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan mulkan Jabariyah. Nah, setelah itu kata Rasulullah, ya, akan berganti lagi kepada khilafah ala minhajin nubuwah, ya, atau kembali lagi kepada sistem kekhalifahan yang seperti waktu zaman Abu Bakar, Umar gitu. Nah, fase-fase ini akan mengalami 4 fitnah. Pertama, adanya fitnah ahlas. Yang disebut ahlas ini ya biasa. Ahlas itu artinya tuh alas keset yang terus menempel, yaitu pelarian dan pembunuhan, ya. Ya, itu di dalam konteks hadisnya Rasulullah menyatakan ketika para sahabat bertanya, apa fitnah ahlas itu, ya. Nah, Rasulullah menjawab begini, ya. Harobun waharbun, artinya pelarian dan pembunuhan gitu. Karena saat itu kan kita sudah tahu bersama kan, di mana fitnah ahlas ini umat Islam saling perselisihan, ya, di zaman Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, itu sudah terkenal, ya, kita sudah tahu bersama. Dan muncullah di situ para Khawarij, ya, bermunculan, ya, zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, setelah fitnah ahlas, ya, disangka akan berakhir, ternyata berlanjut kepada fitnah syarra, perdamaian yang semu. Nah, ini jadi berdamai dengan orang-orang kafir tapi sifatnya semu, tetap aja gontok-gontokan gitu, ya. Nah, fitnah kekayaan, fitnah kemegahan, nah, ini fitnah syarra yang dialami oleh bangsa Arab, di mana minyak melimpah sehingga mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, kalau sudah banyak harta kan nggak ada semangat jihad lagi kan begitu, ya. Udah malas, ya, begitu. Nah, dari fitnah syarra akhirnya nanti fitnah ini akan berlanjut kepada fitnah duhaima. Ya, fitnah duhaima ini luar biasa, di mana pagi-pagi orang beriman, sore hari bisa kafir. Sore hari beriman, pagi hari sudah kafir. Dan manusia saat itu, mestinya kaum muslimin, akan terbagi 2. Ya, yang satu menjadi fustat iman, yang satu fustat nifak. Ya. Kelompok yang beriman tidak ada kemunafikan sedikit pun di dalam hatinya. Sedangkan kelompok yang munafik tidak ada keimanan meskipun sebesar biji zarah di dalam hatinya. Nah, inilah, ya. Nah, setelah fitnah duhaima, maka berlanjut kepada fitnah ad-dajjal. Nah, ini akan terus dilampaui. Nah, kita ini sekarang sudah berada di fitnah duhaima. Nah, fitnah duhaima itu berada di mulkan Jabariyah. Ya, bahwa fitnah duhaima itu berada di mulkan Jabariyah. Ya. Nah, Al-Mahdi itu muncul di mulkan Jabariyah. Kemunculannya bukan kita bicara bukan kelahirannya, artinya mulai terkenal itu di masa mulkan Jabariyah ini, ya, atau fitnah duhaima begitu. Nah, kemunculan Al-Mahdi memunculkan sosok-sosok yang lain. Al-Hashimi dengan panji hitamnya, Bani Tamim, ya, terus nanti Sufyani, ya, ini tokoh-tokoh akhir zaman, ya. Nah, kita jangan sampai tertipu nih. Artinya begini, dalam kondisi semacam ini, orang yang jujur nanti akan didustakan, orang yang dusta akan dibenarkan, ya. Kemunculan Sufyani itu menjadi fitnah buat umat Islam semuanya. Dan kita sudah tahu bersama, di dalam kitabnya Sufyani itu, ya,
mulai terkenal, dia sudah tahu orang-orang, tapi mulai terkenalnya itu di bulan Rajab dengan menggulingkan pemerintahan Suriah. Ternyata ada tokoh itu, ya, bukan di kitab tapi di alam nyata. Dengan munculnya Jaulani, persis sama. Ya, dia mulai dikenal oleh masyarakat luas itu di bulan Januari 2025, diangkat menjadi presiden, ya, Suriah. Ya, dan 2025 itu adalah bulan Rajab. Dengan menggulingkan pemerintahan Suriah yang sebelumnya, yaitu Bashar Assad. Ya. Nah, di dalam kitabnya, ya, di dalam kitab Syiah ataupun Sunni, Sufyani ini memiliki karakter yang kalem tapi jahat. Mukanya soleh, seperti orang yang soleh, ini dalam kitabnya, ya. Tetapi sebetulnya tersimpan kejahatan di dalamnya. Ya. Bahkan di dalam kitabnya juga akan disebutkan bahwa Sufyani ini akan bekerja sama dengan Barat. Ya. Ternyata sama sekarang ini juga. Tokoh ini sama. Ya. Bekerja sama dengan Amerika. Nah, ini bahaya bagi politik, geopolitik yang ada di Suriah. Karena ketika sudah bekerja sama dengan Amerika, maka dia akan menjadi tameng. Permasalahannya, orang ini juga sholat. Ya enggak? Antum akan berperang dengan orang yang sama-sama sholat. Ya. Dan antum perlu ketahui di sini, ada 3 hal kaidah yang harus antum perhatikan. Pertama, ya, antum, ya, harus mentauhidkan Allah. Itu syaratnya. Jangan mempersekutukan Allah sedikit pun nggak boleh. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya. Yang kedua, ya, Allah tidak zalim kepada para hambanya, maka dia mengutus seorang rasul. Gitu kan? Ya, dengan membawa petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat. Itu, makanya jangan mendurhakai Rasul, karena mendurhakai Rasul ya berarti sama dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah yang ketiga yang antum harus perhatikan, jangan sekali-kali antum mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir itu berkasih sayang atau berwala kepada orang kafir. Ya. Berwala ini menjadi teman kepercayaannya, menjadi apalah orang yang dipercaya oleh mereka, bahkan dipuja-puja oleh mereka. Ya. Sekalipun kata Allah itu adalah bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, gak boleh. Nah, ini ya prinsip di dalam tauhid kita. Ya. Nah, sosok-sosok ini ketika muncul, wah ini ramai ini. Ya. Nah, sekarang orang berbicara tentang kapan kemunculannya. Ya, Al-Mahdi dengan ciri-cirinya, begini, begitu kan, gitu kan. Tapi jarang orang-orang berbicara tentang masalah misi Al-Mahdi. Misi Al-Mahdi itu, ya, atau Imam Mahdi itu nanti adalah menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Itu misinya. Ya. Nah, banyak orang berbicara tentang yang lain kan. Nah, tetapi sebelum kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan, ya, kemunculannya Al-Mahdi ini, gitu ya, atau Imam Mahdi nanti, pembayatan Imam Mahdi, ada beberapa yang harus kita perhatikan, ya, bahwa kejadian-kejadian, ya, yang terjadi dari fitnah Duhaima, ya, menuju fitnah Ad-Dajjal itu ada fase-fase yang akan dilalui, ya. Makanya terbagilah 2 menjadi tanda kiamat kecil dan ada tanda kiamat besar atau kubro, ya. Nah, Al-Mahdi
itu mulai muncul sebagai tanda-tanda kiamat sugro yang akan menuju kepada kiamat kubro atau masa transisi. Dengan munculnya Al-Mahdi berarti kita siap-siap akan menuju yang namanya fitnah, tanda-tanda yang lebih besar, ya, atau yang disebut dengan kiamat kiamat kubro, begitu, ya. Ini, nah itu yang harus kita perhatikan, ya, bahwa tanda-tanda itu akan muncul. Nah, tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, ya, itu berada berada di posisi, ya, tanda-tanda kecil akan berakhir. Jadi tanda-tanda kiamat kecil akan berakhir itu dengan munculnya Al-Mahdi. Ya. Ini harus diperhatikan oleh umat bahwa kita ini memang sudah harus waspada, harus sudah mempersiapkan. Ya, kemarin saya sholat Jumat, ya. Gitu. Tiba-tiba, wah ini Ustadz yang di YouTube nih, YouTuber katanya, yang membahas tentang akhir zaman. Wah, terkenal. Bisa terkenal. Itu kan. Ya, saya bilang, saya hanya memberikan peringatan bahwa kita ini, ya, berada di posisi masa transisi, ya, dengan munculnya Al-Mahdi. Ingat ya, Al-Mahdi. Al-Mahdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk. Ya, kebetulan kata saya tuh, ini bukan menunjuk dia sebagai Al-Mahdi, ya. Karena orang ini, ya, sesuai dengan ciri-ciri akhir zaman bahwa akan ada orang yang menerima petunjuk berupa berita dari langit yang namanya mubasyirat. Ya, gitu. Nah, orang ini sudah ada, kata saya tuh. Ya. Nah, dia menerima mimpi, ya, bertemu dengan Rasul sebanyak berapa? 300. Lebih. Ya, terus bertemu dengan Allah di dalam mimpinya melalui tabir itu sebanyak 500, begitu ya. Seharusnya jangan dicela dulu. Karena yang namanya mubasyirat ini adalah bagian dari kenabian. Nah, antum tahu, ya? Saya mau tanya nih. Kalau kenabian itu, ya, Rasul menerima wahyu dengan cara apa? Mujizat. Iya, mujizat tentu. Ada beberapa cara. Yang pertama, Rasulullah menerima wahyu itu, ya, dengan mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Jadi kalau kita mencela mimpi seseorang, ya, yang menerima mubasyirat, hati-hati, berarti kita nanti sama dengan mencela para nabi, ya. Nah, jadi Rasulullah itu, gitu kan, pertama menerima mimpi yang benar atau yang disebut dengan ru'ya shodiqah, ya, itu. Jadi Rasulullah, ya, pertama-tama wahyu itu turun mulai menerima mimpi-mimpi, ya, menerima mimpi-mimpi. Yang kedua, ya, kedatangan Jibril alaihissalam dalam wujud manusia. Itu. Yang ketiga, ini yang paling berat yang dialami oleh Rasulullah, itu dengan mendengar gemerincing lonceng. Jadi cembuas sehingga sampai Rasulullah itu gak kuat, ya, ya, menerima wahyu, ya, suara denting lonceng yang sangat keras dan berat sekali, ya. Yang keempat, datangnya malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang namanya inspirasi langsung ke hati, ya, atau disebut dengan nafsul, ya, fi arru, ya. Jadi langsung ke dalam hati. Ya, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Gak usah kita, wah masa, gak usah. Ya, karena manusia itu begitu, ya. Yang keempat, yang keenam, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui hijab, seperti misalnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Begitu. Jadi perlu diketahui
bahwa mimpi itu bukan sesuatu yang mustahil terjadi Arya. Karena Rasul mengatakan, ya, kenabian itu sudah terputus, sudah tidak ada. Ya. Yang disisakan oleh Allah hanya mimpi yang benar. Berarti yang 5 itu sudah nggak ada. Jibril turun berbentuk manusia dengan wujud aslinya datang kedua, atau dengan lonceng, ya, suara lonceng, atau dengan langsung inspirasi langsung ke dalam hati, atau berbicara langsung dengan Allah seperti Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan. Itu udah nggak mungkin. Maka yang satu tersisa kata Rasulullah, ya, dengan namanya apa? Mubasyirat. Nah, kalau kita mendustakan mimpi bahaya. Ya. Harusnya ketika ada seseorang yang mengaku dan dia berani bersumpah, kita belum berbicara Al-Mahdi, Imam Mahdi ya. Kita bicara orang ini menerima wahyu dan dia mengaku, harusnya diteliti. Yang meneliti bukan orang biasa. Bukan kita yang menelitinya. Yang menelitinya itu harusnya para ulama yang memiliki ilmu. Kalau orang awam yang meneliti, ujung-ujungnya berantem. Karena kebodohan, nggak ngerti. Ya, nanti nanyanya macam-macam. Itu. Padahal berbicara tentang mimpi, orang yang tidak percaya, ya, kepada mimpi-mimpi yang benar di akhir zaman, bisa jatuh loh kepada kekafiran. Ya, saya kasih contoh misalnya. Kalau kita berbicara Al-Quran, ya, ini ya. Ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-21 nih tentang masalah mimpi nih ya. Ini Al-Anbiya ayat 21, di situ dikatakan, ya. Ketika orang-orang musyrik Mekah itu mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi, ya, dengan mengatakan begini, ya, bal qalu, ya, di situ kan, bal qalu, ya, bahkan mereka berkata, adghosu ahlam, adghosu ahlam, mimpi-mimpi yang kalut. Jadi ketika Rasulullah menerima mimpi, menerima wahyu, dengan mimpi ya menerima wahyu, disebutnya mimpi-mimpi yang kalut. Itu orang Quraisy zaman dulu, orang musyrik zaman dulu, menganggap Al-Quran itu adalah mimpi, isinya mimpi-mimpi yang kalut. Ya, bahkan mereka berkata pula, Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi yang kalut. Ya. Malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Gitu. Ya, itu dalam surat Al-Anbiya ya, ayat ke-5 ya. Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita satu mujizat sebagaimana rasul-rasul yang diutus terdahulu. Ya, disebutnya apa tadi? Ya, adghosu ahlam. Mimpi-mimpi yang kalut, yang rancu lah. Itu zaman dulu. Dan Rasul sudah menyatakan nanti akan di akhir zaman kenabian sudah terputus, tidak akan ada lagi seperti Jibril turun, denting lonceng. Ya itu tidak ada lagi kata Rasulullah. Yang ada ditinggalkan hanya mubasyirat. Nah, ketika ada orang mengaku menerima mubasyirat, harusnya diteliti, jangan dilecehkan. Karena kalau kita melecehkan berarti sama kita dengan kelakuan orang Quraisy dahulu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah apa tadi? Adghosu ahlam, mimpi-mimpi yang kalut katanya. Ya, wah ini bahaya tuh. Kita bisa jatuh kepada kekafiran. Ya, harusnya tabayun, cari begitu Pak Ujang. Ya, jadi jangan belum apa-apa sudah memvonis bahwa itu tidak benar, itu syirik, wah itu segala macam. Dan memang sih, ya, di dalam kitab yang dibahas oleh Ustadz Dede itu, kemunculan Al-Mahdi itu, gimana katanya Pak Rudi?
akan didustakan, bahkan akan difitnah, akan disebut sesat. Berat ya jadi umat akhir zaman ini ya. Aduh, ya kalau kita akhirnya menjadi umat akhir zaman, beruntunglah kalau kita tidak langsung memvonis seseorang itu pendusta. Jangan. Kita harus tabayun. Ini adalah sikap orang-orang yang beriman, ya gitu. Ya. Nah, kalau kita mendustakan juga mimpi, berarti kita juga mendustakan mimpinya Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail. Saya mau tanya Pak Ferry, kalau seandainya Pak Ferry berada di zaman Nabi Ibrahim dan mendengar ada seorang bapak yang katanya bermimpi, ya, diperintah dalam mimpinya itu menyembelih anaknya sendiri, kira-kira Pak Ferry akan berpikir apa? Atau Pak Ujang akan berpikir apa? Orang gila pasti. Gila. Ya kita nerimanya sekarang aja. Coba kalau kita berada di situ. Iya. Ya. Jadi sebetulnya ini peristiwa klasik yang selalu terulang-ulang. Selalu berulang-ulang akan didustakan. Ya, begitu. Bahkan kemunculan Bani Hasyim sendiri atau pemuda Al-Hasyimi dengan panji hitamnya juga akan didustakan. Disebutnya pasukan Dajjal nantinya. Ya, yang pendusta disebut pasukan Al-Mahdi. Akan terjadi demikian karena selera masing-masing seleranya. Ya, bagaimana maunya. Begitu. Nah, ya begitu kan? Nah, dulu kan kita sudah tahu bagaimana pasukan panji hitam ini selalu minta kebaikan. Bagi nggak pernah diberi sama umat ini, bahkan dituduhnya teroris segala macam. Inilah umat ini sekarang ini. Nah, pintarnya kebelinger. Bahkan yang paling banyak menentang terhadap Al-Mahdi itu siapa? Para ulamanya. Ya, padahal mereka sering membahas muncul nanti Al-Mahdi dengan ciri dianggapnya Al-Mahdi itu muncul itu akan mudah, enggak, sulit diterima. Betul. Nah, saya mau tanya lagi ini, Pak Ujang sama siapa nih? Fadil. Kira-kira kalau kita berada di zaman Ashabul Kahfi yang tidur 300 tahun itu ya, kita percaya nggak? Ya enggak sih. Enggak sih. Enggak masuk akal. Nggak masuk akal kan? Masa ada yang tidur 300 tahun? Nah, tidur seharian aja kita pusing kepala. Betul nggak? Pasti akan didustakan. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti di akhir zaman akan muncul begini-begini. Harusnya segera bertabayun. Bukan dicela, bukan dihina. Ya, karena Masya Allah ya, risikonya berat loh. Ya, itu. Nah, bahkan kalau kita perhatikan, nah, coba Pak Ujang dibaca. Yep. Artinya sajalah surat Al-Isra ayat ke-60. Ya. Di situ katakan wa idh qulna laka inna rabbaka ya ahata binnas. Coba dibaca itu. Al-Isra Ayat 60. Ya. Yang dimulai ayat itu mulainya. Ya, coba dibacakan artinya saja. Artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, yaitu Zakum, dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ya, di situ ada apa? Ru'ya. Ru'ya, ya. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu mimpi. Ya, itu baru di ayatnya mimpi itu. Tiba-tiba ada orang, wah ngasih tukang mimpi. Ya, beristighfar itu orang ngomong begitu. Beristighfarlah kepada Allah. Ya, karena Al-Quran juga, ya, turunnya itu melalui mimpi. Ya, Yeah. ini kan? Nah, kami perlihatkan sebagai apa?
ujian buat manusia. Ingat, Ya. sebagai ujian buat manusia. Di sini dikatakan fitnatal linnas. Ujian buat manusia. Wah, bayang. Susah ujian. Ah, ya iyalah. Gimana kita mau menerima ini? Waduh, berat ini. Ini akhir zaman loh. Bisa lulus bisa enggak kan? Ya iya, jangan beranggapan antum sudah sholat, antum sudah ngaji ke sana kemari. Ini fitnah-fitnahnya ini banyak, antum bisa terseret. Makanya Rasul mengatakan pagi-pagi beriman, sore hari menjadi kafir. Karena berita-berita yang kita akan terima itu kadang-kadang nggak masuk akal kita. Iya. Nah ini, apalagi kita sekarang ini berada di penghujung akhir zaman yang sebentar lagi masa transisi dari khilafah dari mulkan Jabariyah kepada khilafah alamin haji nubuah, dari fitnah Dukhaimah kepada fitnah Dajjal ya sebentar lagi. Nah, tadi telah disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat sugro itu banyak dibandingkan dengan tanda-tanda kiamat besar ya. Nah, saya ambil ini kemunculan Al-Mahdi ini akan diiringi dengan tanda-tanda kiamat kecil yang begitu banyak. Karena Al-Mahdi ini muncul itu adalah masa transisi dari kiamat, tanda-tanda kiamat sugro kepada tanda-tanda kiamat kubro. Karena munculnya Dajjal ya, dan muncul Isa bin Maryam, itu nanti muncul lagi Ya'juj wal Ma'juj, terus datang lagi angin yang sepoi-sepoi yang meniup orang beriman yang kena itu akan meninggal gitu ya. Yang pertama, tanda-tanda yang kecil, yang minor ya, gitu kan? Ya. Nah, datangnya ini yang pertama, datangnya fitnah dan hilangnya khusyuk rasa takut kepada Allah. Sudah gak menghargai, sudah enggak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Salah satu contoh saja, ya. Sebetulnya mimpi Muhammad Qasim ini, ya, yang disebutkan orang yang menerima berita dari langit lah begitu. Salah satunya adalah beliau mengatakan jangan tunduk kepada membungkuk kepada manusia. Sebetulnya bukan hal yang baru itu, cuman manusia suka lupa, ya. Sebab para sahabat dari dulu juga gak pernah membungkuk kepada manusia, ya. Pernah kan di Raja Habasyah kan, ya. Orang-orang beliau raja datang, orang-orang membungkuk, para sahabat tidak. Kenapa? Karena di dalam sholat kita itu ada pengagungan kepada Allah, membesarkan nama Allah di dalam ruku kita. Salah satunya, ketika kita ruku itu kan posisi membungkuk. Subhana rabbiyal azim. Al-azim itu maha agung, ya, maha mulia, maha terhormat, dan kita tidak boleh membungkuk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kepada makhluk. Itu dalam sholat, cuman manusia lupa. Nah, Muhammad Qasim ini datang untuk memberikan bukan peringatan, supaya diingatkan ya, diingatkan kembali. Manusia nggak boleh bungkuk kepada manusia, gitu kan? Kepada ibu bapak gimana? Tetap nggak boleh karena manusia. Kalau hormat boleh, gitu kan? Atau sampai ada acara sungkeman tuh nggak boleh. Apalagi sujud, dengan kita sujud aja sholat menyebut apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi, dia adalah al-ulu. Ya. Ini yang disebut dengan tauhid asma wal sifat, tauhid pengagungan. Karena di dalam tauhid itu ada 3 ya. Ya, tauhid ada 3. Ada tauhid rububiyah, pengakuan. Ini sebetulnya untuk memudahkan kita mempelajari tentang tauhid. Ya, ada tauhid uluhiyah, pengabdian, karena pengakuan nggak cukup kalau nggak mengabdi. Betul. Nah, mengabdi nggak cukup kalau nggak ada pengagungan. Antum ngabdi tapi nggak ngagungin ngapain? Nggak ada mama. Ini disebut asma wal sifat. Ya, nah itu adalah tauhid pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat itu, ya, ketiga tauhid ini ada.
Dalam Al-Fatihah saja sudah ada. Dari mengangkat tangan saja Allahu Akbar itu sudah pengagungan. Di dalam Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin rububiyah. Ya. Ar-Rahmanir Rahim asma wal sifat. Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Tauhid Rububiyah. uluhiyah. Ya. Ruku asma wal sifat. Bismillah. Makanya kenapa orang yang tidak sholat disebut dengan orang kafir? Karena sholat itu adalah membentuk komitmen tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.